Bapa kami di dalam surga, di sore menjelang malam ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu untuk meninggikan Engkau. Sungguh Tuhan kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, sepanjang hari Tuhan sudah menyertai kami dalam aktivitas kami masing-masing. Dan sore ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami. Kami mempersiapkan seluruh hidup kami ini Tuhan di hadapan-Mu. Secara khusus sore ini dalam doa, dalam ibadah, persiapan ibadah hari Minggu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Bahkan ibadah ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami diberkati lewat firman-Mu sebentar Tuhan. Kami serahkan seluruh kami, anak-anak-Mu pelayan yang mengikuti ibadah ini di tempat kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, sertai kami, lindungi kami Tuhan. Biarlah sungguh kami di tempat kami masing-masing sungguh datang merendahkan diri dan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan kami hidup di hadapan Tuhan dan semakin hidup semakin memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk materi kita pada sore hari ini, ya. Di grup tadi saya sudah bagikan, ya, di grup pelayan materi yang akan kita diskusikan. Saya berharap sudah kita pelajari, ya. Bapak Ibu sudah melihat, membaca dari Lukas pasal 18 itu. Ya. Lukas pasal 18 mulai dari ayat 18. Satu lagi. Ya, Lukas 18. Kita minta bergantian membaca Ibu Pablis dan Pak Pablis, ya. Satu ayat Ibu Pablis, kemudian satu ayat Pak Pablis, kemudian ganti lagi Ibu Pablis. Yang lain bisa mendengarkan sampai pas ayat 27, ya. Silakan Bapak dan Ibu. Yang lain menyimak dan dibuka dulu, ya, Alkitabnya. Berdua gantian, ya. Ya. Lukas 18 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, judul perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus,
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membaca tadi, dan kita sudah menyimak bersama-sama. Jelas dalam perikop ini kita lihat ada seorang muda yang kaya dan dia punya kerinduan, ya, punya pergumulan untuk masuk surga ya. Nah, kita akan coba membahas bahwa dia rindu sekali diselamatkan. Ya, rindu sekali diselamatkan. Nah, coba kita melihat menurut Bapak Ibu, nah, apa yang dirindukan oleh orang kaya ini? Ya, apa yang dirindukan oleh orang kaya ini ketika kita membaca satu perikop ini? Rindu memperoleh hidup yang kekal, Pak, di ayat yang ke-18. Iya. Nah, dia rindu untuk peroleh hidup yang kekal. Menurut Bapak Ibu, tentu ini baik toh. Satu hal yang penting, merindukan hidup yang kekal itu. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kerinduan orang kaya ini tercapai? Tidak. Tidak ya. Nah, mengapa sampai kerinduannya tidak tercapai? Kita mau mempelajari bersama masalahnya di mana sebenarnya. Silakan, Anderson. Iya, Pak. Ya, mengapa kerinduan orang kaya ini tidak tercapai? Ya, kerinduannya tidak tercapai karena hatinya itu terikat pada hartanya. Ketika Yesus meminta untuk ia menjual hartanya dan bagi-bagikan, orang kaya itu menjadi sedih. Ini artinya bahwa ada keterikatan hatinya dengan hartanya, sehingga sangat tidak mungkin. Jadi Tuhan katakan sulit orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Ya, nah, sulit orang kaya masuk kerajaan surga. Kalau begitu, apakah kita tidak perlu kaya? Nah, kita masuk dulu ya, membahas bagian ini dulu. Bagaimana menurut Bapak Ibu, boleh kaya enggak kita? Boleh. Boleh, Pak, Pak. Ya. Kaya yang bagaimana, Pak Ben? Ya, tentunya kaya ya. Banyak orang kaya karena ini harus dicatat bahwa ada orang kaya karena mendapat kekayaan itu dengan jalan yang tidak benar. Nah, kalau kita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ya apa yang kita dapatkan kekayaan secara khusus ya nomor satu bahwa kita harus dapatkan dengan cara yang benar ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ya tentunya kita sudah banyak belajar tentang kekayaan itu, hendaknya lah apa yang ada pada kita, kekayaan itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ya. Nah, di dalam pembacaan kita ini ada nggak sesuatu yang positif yang kita bisa lihat dari seorang kaya ini? Ada yang, Pak. Dia ada melakukan firman sebagian besar. Melakukan firman. Apa saja, Pak, yang dilakukannya, Pak? Bisa didata. Yang seperti tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh. Ada 10 hukum Taurat itu hampir semua dilakukan pada waktu mudanya. Ya, berarti sesuatu yang luar biasa sebenarnya, kerohanian atau kegiatan keagamaannya ya. Ya. Oke. Tetapi kemudian kenapa dia terikat dengan hartanya? Padahal jadi orang kaya nggak ada masalah sebenarnya. Mestinya kita jadi orang kaya saja. Atau pertanyaannya begini, untuk kita, apakah Bapak Ibu Saudara sudah kaya? Halo? Apakah saya sedang berhadapan dengan orang-orang kaya di Zoom ini? Amin. 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 Kaya apa, Pak?
Kayak Pak, ini dalam kan kita selalu dicap sama sepupu kita bahwa kita orang kafir. Mereka nggak tahu apa itu arti kafir. Kafir itu kaya akan firman Tuhan. Oh, haleluya, mantap ya. Jadi jangan tersinggung kalau dibilang kafir ya. Jadi Iya, bilang, Pak. kamu kafir. Amin, haleluya. Iya, saya Kaya kafir. akan firman Tuhan. Oke, tidak mantap. ada urusan bilangin kafir, urusan dia sama Tuhan. Ya, urusannya. Ya, jadi ironis sekali kan? Dia yang bertanya, apa yang aku lakukan supaya aku selamat? Aku sudah lakukan tadi, wah, orangnya luar biasa. Ya, sejak masa muda dia bersedekah, dia lakukan firman Allah, ya tidak melakukan dosa. Ya, sebenarnya selangkah lagi dia akan dapat. Nah, sebenarnya begini, pertanyaan nomor 3, apakah sebenarnya orang ini, orang kaya ini sanggup nggak untuk mencapai kerinduannya? Sebenarnya, bisa nggak dia mencapainya? Bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa kan? Bisa. Tapi sulit. Sulit ya. Nah, kenapa sulit? Nah, ini pertanyaannya. Nah, tadi itu. Tidak rela kehilangan hartanya. Nah, hati-hati dengan kekayaan, rupanya kita bisa terikat. Ya, jadi saya melihat berarti orang kaya ini sedikit tipenya pelit ini. Tidak mau kehilangan harta. Nah, Bapak Ibu pelayan-pelayan Tuhan siap nggak kehilangan harta supaya masuk surga? Langsung dijual aja, Pak. Halo, siap? Siap, Pak. Tetapi bukan kehilangan harta syarat masuk surga loh. Ini yang mau kita bahas sebentar. Jangan salah, ya alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga berarti bukan kekayaan yang membuat masuk surga atau jenis kekayaan, tidak. Nah, kita mau selidiki lebih dalam ada hubungan apa. Nah, Bapak Ibu, keselamatan itu diperoleh dari mana? Keselamatan diperoleh dari firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6, Pak. Ya. Dari iman ke Yohanes 14 ayat 6, ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mendapatkan hidup yang kekal. Ya, Keselamatan. menerima Yesus. Ya. Nah, orang ini kaya. Padahal yang diminta oleh Tuhan, jual hartamu, ikut aku. Nah, ada masalah apa di situ? Bapak Ibu. Ya, masalah yang terbesar kalau menurut saya, Pak, ya yang seperti dikatakan Anderson tadi bahwa dia terikat dengan mamon, dengan kekayaan, dengan uang. Karena Tuhan katakan juga alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di akhir kata Yesus, dia katakan bahwa juallah hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, di sini kalau saya menafsirkan bahwa menjual dan memberikan kepada orang miskin itu berarti ada melakukan kasih. Ya, kasih. Jadi harus mengasihi orang lain. Jadi harta yang kita punya itu kalau kita benar-benar pahami bahwa itu ada bagian kepada Tuhan, juga orang lain yang punya bagian. Jadi tidak mutlak kita punya, itu harus disalurkan. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Peter. Jadi satu iman tadi, satu perintah. Ya. Dan dikatakan perintah adalah jual harta. Ya, jual harta. Satu yang selamat iman. Tetapi orang ini tidak mau jual harta, tidak mau bagi-bagi. Loh, kok susah masuk surga? Nah, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Orang ini kaya, punya harta, dia bertanya, gimana, apa yang aku lakukan supaya masuk kerajaan surga, supaya aku selamat?
Kemudian Yesus bilang, jual hartamu, ikut aku. Padahal untuk keselamatan itu ikut Yesus. Tetapi dia sedih, ya, karena hartanya. Jadi ada hubungan apa ini yang kita mau lihat antara iman dengan harta, dengan kekayaan? Ya, silakan Bapak Ibu. Bung Erwin, silakan. Ya, hubungannya ya, meskipun kita kan punya harta nih, jadi kita punya berkat, tetapi di sisi lain kita juga harus memiliki iman. Jadi artinya balance gitu, Pak. Jadi hubungannya ya, orang beriman ya juga harus mendapatkan berkat gitu. Di sisi lain juga, tetapi jangan berkat itu jadi apa istilahnya prioritas utama dalam kehidupan kita. Jadi iman baru berkat-berkat jasmani itu, Pak. Nah, dengan orang kaya dalam perikop ini bagaimana? Ya, hubungannya ya, gimana, Pak? Apa yang bisa kita simpulkan dari pengalaman orang kaya ini tentang imannya dan hartanya? Ya, artinya imannya belum sungguh-sungguh, Pak. Masih terikat sama hartanya. Belum mau mengikuti Yesus penuhnya. Ya, menarik ya. Perhatikan, jangan sampai kita hanya berkata, oh saya punya iman. Saya punya iman, nanti dulu. Sekarang ada ujian. Salah satu ujian iman, saudara, kita siap nggak bayar harga? Siap nggak kita melepaskan apa yang kita miliki? Supaya kita mengikuti perintah Tuhan. Secara khusus harta. Nah, rupanya orang kaya itu tidak siap. Ya, dia lebih terikat kepada hartanya. Nah, pertanyaan berikut, ya, apakah kerinduan orang kaya ini sesuatu yang sungguh-sungguh ya rindukan? Benar nggak dia bergumul ingin masuk kerajaan surga itu? Benar nggak orang ini ingin selamat? Menurut Bapak Ibu, dari kisah ini, dari pengalaman orang kaya ini, ketika kita melihat dan Tuhan katakan jual hartamu kemudian ikut aku, dan dia sedih. Kira-kira pertanyaan awalnya tadi, dia bertanya apa yang aku lakukan supaya aku masuk kerajaan surga, supaya aku selamat. Apakah ini pertanyaan yang sungguh-sungguh, pergumulannya yang sungguh-sungguh? Tidak. Tidak. Ya, tidak Pak Ben ya. Alasannya Pak? Ya, itu buktinya. Kalau dia sungguh-sungguh, kalau dia benar-benar sungguh-sungguh totalitas benar-benar ingin mendapatkan hidup yang kekal, sementara masih ada satu tadi poin yang disampaikan Tuhan Yesus, dia tidak menyanggupinya. Padahal sebenarnya dia sanggup, tapi dia tidak mau. Jadi kelihatan memang di situ kesungguhannya tidak. Kalau dia memang sungguh, dia akan melupakan hartanya tadi. Enggak, saya tinggalkan harta saya. Pokoknya saya mau hidup yang kekal. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita benar-benar berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang iman itu harus ada kesungguhan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi siap berkorban. Ini kan hanya hartanya saja disuruh jual, kalau dia nggak mau. Ya. Nah, berarti dia sebenarnya nggak bergumul banget. Begini maksudnya, kalau seseorang yang bergumul untuk satu hal, apapun dia akan dia lakukan. Apapun dia lakukan, ya ada tekad yang bulat. Dan dia bukan mau cari harta, hanya jual aja, dia sudah punya, jual aja. Tapi ternyata ini tidak gampang. Jadi, berbicara tentang iman tidak gampang, Bapak Ibu. Pelayan-pelayan Tuhan, kita berbicara tentang iman tidak gampang. Mungkin kita ngomong saya punya iman, tapi ketika ada pilihan, nah, kita mau lakukan firman Allah atau kita mau lakukan kesenangan kita secara pribadi, ada kemungkinan kita ambil keputusan, ya kesenangan pribadi dulu kita utamakan daripada perintah Tuhan, daripada pelayanan atau daripada apa yang Tuhan katakan.
Jadi sebenarnya tidak mudah. Nah, orang kaya ini kan sebenarnya tinggal jual saja. Dia akan tenang bersama dengan Tuhan karena dia yang bergumul loh. Dia yang bertanya apa yang akan aku lakukan supaya aku selamat. Jadi secara skala prioritas betul dia bagus ingin mengalami keselamatan. Dia sudah lakukan tadi kebiasaan rohani yang seremoni yang biasa. Ya, dia pelajari firman, dia lakukan. Nah, kemudian dia merasa masih ada yang kurang. Ya, supaya pergumulannya itu tercapai. Apa yang harus dilakukan? Kemudian dikatakan jual semua hartamu. Nah, dia sedih. Ya. Nah, apa tanggapan saudara terhadap orang kaya ini melihat peristiwa ini? Ya, silakan. Mungkin Ibu Moni coba memberikan penilaian terhadap orang kaya ini. Padahal dia tadi bergumul, ingin selamat. Yang diminta hanya jual harta saja, kemudian ikut Yesus. Tetapi dia sedih. Di-unmute dulu, Bu. Ya. Tanggapan saya harus bersungguh-sungguh. Ya, jadi orang kaya ini bagaimana? Kalau tipe orang ini menurut Ibu? Tanggapan orang kaya. Bisa dicontoh nggak ini orang kaya yang perikop ini, Bu?